Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Orang yang Memberitakan Terang. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, tertulis, Allah adalah terang. Dalam Injil Yohanes pasal 1, tertulis bahwa terang itu melambangkan Kristus. Ketika Tuhan menjadikan terang, Dia menaruh sebuah unsur yang tersembunyi di dalamnya. Kita bisa mengatakan bahwa ada kehendak Tuhan di dalamnya, bukan? Ada tertulis bahwa tidak ada yang diciptakan tanpa kehendak Tuhan, benar? Silakan pikirkan bayang-bayang. Ketika kita menghadap ke arah terang, di manakah bayangan muncul? Bayangan ada di belakang kita. Namun, bagaimana jika kita membelakangi terang? Bayangan menghalangi jalan kita. Melalui hal itu, kita bisa memahami bahwa setiap kali kita maju kepada Tuhan yang adalah terang, bayangan tidak bisa menghalangi kita. Tuhan menciptakan terang dengan kehendak sedemikian. Oleh karena itu, di dalam Alkitab, ada tertulis, Tuhan adalah terang. Ketika mata kita selalu tertuju terhadap Tuhan dan selalu kita berjalan menujunya, kegelapan tidak bisa menghentikan kita. Sebaliknya, jika kita membelakangi Tuhan yang adalah terang, maka bayangan akan menghalangi kita. Judul khotbah hari ini adalah Orang yang Memberitakan Terang. Mari kita merenungkan firman tentang hal itu pada setiap zaman. Pada zaman Bapa, ada Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Gideon, serta para nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Mereka semua telah memberitakan terang. Mereka memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang adalah terang. Pada zaman anak, Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bersama dengan orang-orang kudus dari gereja awal, memberitakan Kristus yang adalah terang. Pada zaman Roh Kudus, kita memiliki misi untuk memberitakan Kristus Ansanghong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, yang adalah terang. Menurut 66 kitab dalam Alkitab, orang yang menyampaikan terang seperti Elia, menghadapi banyak kesulitan. Tetapi Tuhan selalu bersama mereka dan memberi mereka kemenangan. Tuhan membantu mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Hari ini juga, ketika kita memberitakan tentang Tuhan yang adalah terang, kita mungkin menghadapi banyak kesulitan. Meskipun begitu, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan sedang membantu kita. Bukankah begitu? Mari kita menegaskan hal ini dalam kitab 1 Yohanes pasal 1. Mari kita baca kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah apa? Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berbuat apa? Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 dari ayat 5-7, seperti apakah Alkitab mengartikan Tuhan? Ada tertulis bahwa Dia adalah terang. Namun, secara rohani, ketika kita memandang zaman ini, apa yang disukai orang-orang di dunia ini? Ada tertulis, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 3 ayat 19. Pasal 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Artinya Tuhan telah datang ke dalam dunia,
Tetapi manusia lebih menyukai apa? Lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Secara rohani, dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dengan kata lain, manusia jauh dari Tuhan. Dalam situasi rohani ini, bukankah seharusnya semua anggota Sion memberikan terang ke dunia? Nabi Yeremia juga telah menghadapi banyak kesulitan selama memberitakan firman Tuhan yang adalah terang. Tetapi dia tidak putus asa dan berhenti. Dia memberitakan firman Tuhan karena dalam hatinya ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala dan dia tidak bisa menahannya. Kisah itu tercatat dalam Alkitab. Orang-orang yang memberitakan terang mungkin menghadapi beberapa rintangan pada setiap zaman. Tetapi pada akhirnya, mereka semua tinggal di dalam kasih Tuhan. Pada saat ini, bukankah Nabi Yeremia, Yesaya, Mika, Musa, dan Abraham semuanya menikmati kemuliaan dan penghiburan yang besar bersama Tuhan di sorga? Mereka yang memberitakan terang tidak usah terlalu banyak khawatir tentang kesulitan sementara. Melalui Alkitab, kita bisa belajar mereka sungguh-sungguh berusaha banyak untuk memberitakan Tuhan pada zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan sangat mendukung mereka yang memberitakan terang dengan berkata, "Sekarang, kamu semua bangkit dan menjadi teranglah Yerusalem." Alkitab berkata, karena semua orang di dunia menyukai kegelapan daripada terang, kita harus dengan kuat memancarkan terang kebenaran Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 1. Pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan melakukan apa terhadap bumi? Kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa agar semua orang tidak bisa membedakan apa yang benar dari yang palsu, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Meskipun dunia diselimuti kegelapan secara rohani, apa yang akan terjadi jika terang kebenaran Yerusalem dan Kristus Ansahong bersinar? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan terang Bapa dan Ibu? Bukankah kita harus menyampaikannya dengan kuat? Inilah tugas orang yang memberitakan terang. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah terang. Namun, jika kita menyembunyikan terang di suatu tempat, terang itu tidak bisa lagi memainkan perannya. Bukankah kita harus mengungkapkannya lagi dan lagi? Dalam kitab Roma pasal 13, tertulis, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kapan orang bangun dari tidurnya? Jika tidak ada terang, semua orang akan tertidur. Ketika gelap, ikan di dalam akuarium tertidur tanpa mengetahui sekarang siang hari atau malam hari. Namun, ketika ada terang, mereka bergerak siang dan malam. Sama seperti itu,
Ketika semua anak Sion memancarkan terang kebenaran dan terang kemuliaan Bapa dan Ibu, apa yang akan terjadi dengan terang itu? Bagaikan matahari yang menyinari seluruh bumi. Maka, ini bukan waktunya untuk bersantai. Untuk membangunkan dunia dan saudara-saudari kita yang sedang tidur secara rohani, ada satu hal yang harus kita lakukan. Kita harus rajin menyampaikan terang kebenaran, yaitu terang Bapa dan Ibu. Hanya ketika terang itu tetap bercahaya, kegelapan akan menghilang. Itu tertulis dalam Yesaya pasal 60, ayat 4 kita baca. Mari kita baca pasal 60 ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua melakukan apa? Datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Kapan hal ini akan terjadi? Saat kita menyatakan terang itu. Selama festival penginjilan Hari Raya Pondok Daun, banyak anak Sion kembali kepada Tuhan. Kita bisa menerima harum Sion, bahwa banyak orang mendengar kabar tentang Bapa dan Ibu dan kembali ke Sion. Seluruh dunia sedang menunggu Bapa dan Ibu. Banyak orang berpikir, menurut nubuat, sudah tiba waktunya untuk terang itu datang. Sekarang saatnya matahari terbit. Banyak orang yang terkurung dalam kegelapan, sedang menunggu terang kebenaran dari Bapa dan Ibu. Oleh karena itu, dalam Wahyu pasal 22, Roh dan pengantin perempuan memanggil umat manusia, bukan? Karena Bapa dan Ibu ada di Sion, apa yang harus kita lakukan? Kembalilah ke Sion dengan cepat tanpa penundaan. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan pengantin perempuan merupakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata kepada semua umat manusia, kami ada di Sion ini. Kembalilah ke Sion dengan cepat. Inilah yang dikatakan Bapa dan Ibu kepada kita. Kita, semua anggota Sion, adalah orang-orang yang memberitakan terang. Orang yang diselamatkan pada zaman Bapa memberitakan nama Yehova. Orang yang menyampaikan terang pada zaman Anak memberitakan nama Yesus. Kepada kita juga sudah diberikan sebuah misi untuk memberitakan terang. Karena misi kita adalah bersaksi tentang Roh dan pengantin perempuan, Yerusalem Ibu Surgawi kita, sudah tertulis di dalam Alkitab, maka kita tidak boleh diam saja. Jika kita tetap diam, jiwa kita akan ada dalam bahaya. Kita sudah menerima misi untuk memberitakan terang. Karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Dinubuatkan bahwa ketika terang diberitakan ke dunia, kegelapan akan menghilang dari dunia. Kemudian kemuliaan Bapa dan Ibu diberitakan kepada dunia, dan saudara-saudari kita berduyun-duyun datang ke Sion, bukan? Kita harus lebih percaya pada nubuat dari apapun. Saat melihat nubuat-nubuat, kita harus berpikir, apa misi dari orang yang memberitakan terang? Mari kita memahami hal ini dengan benar dan memberitakan kemuliaan Tuhan, kebenaran yang dibawa Tuhan, serta kasih dan pengorbanan Tuhan demi keselamatan kita kepada semua bangsa di bumi. Pada zaman Bapa, Nabi Yeremia menerima misi untuk menyampaikan terang. Dia sudah seringkali dianiaya oleh teman-temannya. Makanya dia sangat sedih dan tidak bisa bertahan.
Karena itu, dia berpikir, aku tidak akan memberitakan firman Tuhan lagi. Tetapi ketika dia pulang, dia sangat gelisah dan berpikir, mereka bisa diselamatkan ketika aku memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Mari kita lihat adegan itu bersama-sama. Mari kita baca Yeremia pasal 20 ayat 7. Yeremia pasal 20 ayat 7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk, engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku, sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Nabi Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada tetangga, teman, dan kenalannya. Meskipun mereka membuatnya mengalami banyak kesulitan, dalam hatinya ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Dia berlelah-lelah untuk menahannya, maka ia memberitakan Tuhan lagi dan lagi. Dia sepenuhnya menjalankan misinya untuk menyampaikan terang, yaitu Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat banyak rasul dan orang-orang kudus dari gereja awal telah memberitakan terang pada zaman anak juga. Betapa damainya jiwa mereka sekarang bersama Tuhan di Firdaus Surgawi? Waktu penderitaan mereka sangat singkat. Namun, sejak mereka memancarkan terang, di 175 negara, anak-anak Tuhan sekarang datang ke Sion. Bukankah itu adalah panen buah-buah matang yang melimpah? Kita perlu menyadari bahwa usaha mereka tidak sia-sia, dan harus bangkit dan memancarkan terang seperti mereka yang memberitakan terang, seperti yang telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 60. Kita tidak boleh berdiam diri, tetapi harus menjadi anak-anak Sion yang memberitakan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu kepada semua orang di sekitar kita. Meskipun dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang, marilah kita menuntun mereka kepada pertobatan sehingga mereka bisa mencintai terang. Tuhan telah memberi kita periode pertobatan selama 6.000 tahun terakhir. Tuhan telah memberikan kesempatan ini pada zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah kita sudah kehabisan waktu? Sekarang bukankah kita berlari menuju akhir? Sekarang terang kebenaran Bapa dan Ibu telah menyinari semua orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri oleh karena kegelapan. Melalui ini, banyak jiwa telah kembali kepada kebenaran. Di Korea, pameran foto Bapa dan pameran foto Ibu sedang diadakan. Anehnya, para pengunjung berkata, meskipun saya telah mengunjungi pameran ini berkali-kali, dulunya saya tidak menyadarinya. Alkitab dengan jelas bersaksi bahwa ada Tuhan Ibu dan Tuhan Bapa. Ketika kita merenungkan kasih orang tua yang tak terbatas, kita bisa mengetahui bahwa semua itu berhubungan dengan Adam dan Hawa, dan juga dengan permulaan. Ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, ada Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan. Ketika mereka merenungkan adegan-adegan Alkitabiah ini, mereka menyadari bahwa semua umat manusia tidak ada secara acak melalui sebuah keluarga, dan memiliki ayah dan ibu. Itulah sebabnya banyak dosen, politikus, dan orang-orang berpengaruh di dunia sekarang menerima kebenaran.
Saya mendengar kabar bahwa reaksi orang berbeda dari sebelumnya. Maka kita bisa menyadari bahwa itu adalah tanda penting dari Tuhan untuk menyatakan terang kemuliaan-Nya. Mereka berkata, meskipun saya telah mengunjungi beberapa kali, saya masih menemukan sesuatu yang baru setiap kali. Tuhan membuka mata mereka yang diundang ke pameran foto Bapa dan Ibu. Karena kita sering membanggakan Bapa dan Ibu, Tuhan melihat iman kita dan membuka pintu hati mereka. Pada masa gereja awal juga, orang-orang hanya mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu dari Nazaret. Karena ayah jasmaninya adalah seorang tukang kayu, Yesus mungkin membantunya sampai dia berusia 30 tahun sebelum dia mulai memberitakan Injil. Makanya, banyak orang tahu tentang Yesus sebagai seorang tukang kayu. Itulah sebabnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengakui bahwa Yesus yang datang sebagai seorang tukang kayu adalah Tuhan. Ketika kita bersaksi tentang Kristus An Sang Hong, beberapa orang bertanya, apakah gereja itu percaya kepada seorang manusia? Saudara-saudari, apakah dasar dari agama Kristen? Doktrin agama Kristen yang pertama dan terpenting adalah kepercayaan bahwa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Namun, gereja-gereja saat ini menyangkal kepercayaan mendasar ini. Tuhan datang sebagai manusia dan mendirikan gereja awal, yaitu gereja Tuhan. Semua gereja harus mengakui bahwa Tuhan bisa datang ke bumi sebagai manusia. Namun, mereka tidak mau mengakui hal ini juga. Itulah sebabnya, Tuhan telah berkata apa? Bangkitlah dan kita harus melakukan apa dengan terang Injil? Kita harus menyatakan terang Injil, terang Yerusalem, dan terang Bapa. Oleh karena itu, orang-orang kudus dari gereja awal memberitakan dengan rajin bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dari rumah ke rumah, mereka tidak berhenti memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias. Ungkapan seperti itu muncul beberapa kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu berarti mereka bekerja keras untuk memberitakan terang. Kita tidak bisa mengetahui seperti apa keadaan rohani kita saat ini, tetapi Tuhan berbicara kepada kita tentang itu melalui Alkitab. Dunia sekarang benar-benar ditutupi kegelapan. Kekelaman telah menutupi seluruh bumi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tuhan menyuruh kita untuk menyatakan terang untuk mengusir kegelapan. Ketika kita melakukannya, anak laki-laki datang dari jauh dan anak perempuan akan digendong. Mereka semua datang berhimpun kepada Tuhan. Melalui Yesaya pasal 60, Tuhan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan pada zaman ini. Kita harus memberitakan kemuliaan Yerusalem dan bersaksi tentang kemuliaan Kristus An Sang Hong. Orang-orang ini adalah orang yang memberitakan terang. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11. Mari kita baca pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pada saat itu, apakah Yesus dikenal di seluruh masyarakat Yahudi dengan cara yang sama seperti orang yang percaya kepada Yesus sekarang ini? Tidak. Orang-orang mengenal dia hanya sebagai anak Yusuf si tukang kayu dan berkata, ibunya adalah Maria, dan saudara-saudaranya tinggal di kota kita yang sama. Pada saat itu, Petrus dengan berani menyatakan terang.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudari, bisakah Anda memberitakan seperti ini? Karena kata-kata ini ditulis dengan sangat sederhana di dalam Alkitab, Anda mungkin berpikir bahwa perbuatannya sangat mudah untuk dilakukan. Sebenarnya, sangat sulit untuk dilakukan pada waktu itu. Namun, ketika Petrus menyinari dengan cara ini, Tuhan menggerakkan hati banyak orang. Sekitar 3.000 dan 5.000 orang bertobat dan kembali kepada Tuhan dalam sehari. Bagaimana situasi gereja awal pada waktu itu? Di dalam Alkitab, tertulis bahwa lebih dari 500 saudara. Dan juga dalam Alkitab tertulis tentang saat Roh Kudus mencurahkan ke atas mereka di dalam ruang atas Markus, kira-kira 120 orang banyaknya berkumpul. Mereka adalah sejumlah kecil orang. Namun, sekitar 5.000 orang masuk dalam sehari. Kira-kira 10 kali lipat lebih banyak jiwa yang kembali kepada Tuhan. Ini karena mereka menyampaikan terang. Yesus telah memerintahkan apa kepada mereka dulunya? Yesus memerintahkan mereka untuk jangan memberitahu siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Dia datang ke bumi ini sebagai terang, tetapi tersembunyi. Tetapi apa yang dikatakannya ketika Dia naik ke sorga? Dia berkata, "Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Artinya, sekaranglah waktunya untuk menyatakan terang. Setelah itu, Injil gereja awal menyebar dengan cepat ke seluruh Israel, ke Asia Kecil, dan bahkan ke Eropa. Saudara-saudari, Tuhan merancang semua ini dan melaksanakannya. Zaman ini, kita harus menjalankan misi kita sebagai orang yang memberitakan terang. Selain dari Yesus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan cara yang sama, kita harus menyatakan, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali Kristus An Sang Hong. Sekarang sudah tiba zaman Roh Kudus untuk kita bisa memberitakan seperti itu. Kita harus memberitakan terang kepada banyak jiwa. Sebelum mereka memberitakan terang, hanya ada sekitar 120 orang kudus, atau sekitar 500 orang kudus jika ada lebih banyak yang berkumpul. Namun, setelah mereka memberitakan terang, jumlahnya tidak penting lagi. Sama seperti hasil penginjilan yang hebat itu didatangkan, hal yang sama juga bisa terjadi pada kita saat ini. Ketika Bapa ada di bumi sebagai manusia, situasinya sama dengan situasi gereja awal. Jangan beritahu siapapun bahwa aku adalah Mesias, katanya. Tetapi bagaimana setelah Dia naik ke sorga? Mulai sekarang, jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kita menyebarkan terang kebenaran, sekarang telah sampai ke 175 negara. Tuhan sedang menggenapi nubuat dan melaksanakan semua pekerjaan besar yang tidak bisa kita bayangkan. Banyak jurnalis bertanya kepada kita, bagaimana Anda bisa mencapai pertumbuhan besar begitu cepat? Mereka berpikir bahwa kitalah yang berhasil. Tetapi sebenarnya Tuhanlah yang melakukan segala hal. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan pekerjaan besar ini. Kita, manusia biasa, tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Semua ini secara otomatis akan terjadi ketika kita memancarkan terang sesuai dengan nubuat Tuhan. Saya meminta Anda untuk memberitakan Bapa dan Ibu segenap hatimu ketika Anda memberitakan Injil. Jika ada Tuhan Bapa, bukankah seharusnya juga ada Tuhan Ibu? Hanya dengan demikian, kita bisa berkata, kita adalah putra dan putri Tuhan. Bukankah begitu? Karena Bapa dan Ibu adalah terang, kita harus menjadi anak-anak terang. Jika Bapa adalah terang dan Ibu adalah terang, maka anak-anak mereka juga harus menjadi terang. Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk menjadi garam dan terang dunia?
Marilah kita menjadi anak-anak Sion yang menuruti ajaran-ajaran Bapa dan Ibu. Juga, marilah kita memanjatkan kemuliaan lebih banyak lagi kepada Tuhan sebagai anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang memberitakan terang. Untuk ini, kita harus menjadi terang. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, jalan iman seperti apa yang ditempuh orang-orang kudus di gereja awal? Jalan iman seperti apa yang ditempuh oleh mereka yang menyampaikan terang pada zaman Bapa? Jika kita perhatikan baik-baik, pada zaman Bapa, mereka memberitakan Tuhan Yehova kemanapun mereka pergi. Pada waktu Raja Ahab, apa yang dilakukan Elia ketika Isabel menyembah Baal? Dia memberitakan terang. Ia bersaksi tentang Tuhan Yehova. Pada zaman ini, banyak orang berjalan di jalannya sendiri. Saya berharap kita bisa memancarkan terang kemuliaan Tuhan sehingga kita bisa memimpin semua orang kepada terang itu. Orang yang memberitakan terang pada zaman Roh Kudus adalah orang yang bersaksi tentang roh dan pengantin perempuan. Semua perbuatan baikmu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Semoga kita semua menerima berkat besar dari Tuhan yang berjanji akan membalas kita menurut perbuatan kita. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.